Pemerintah menerapkan kebijakan tabungan perumahan rakyat alias TAPERA yang wajib diikuti oleh pekerja baik ASN maupun swasta dan mandiri. Meski tujuannya baik, tabungan perumahan rakyat ditolak banyak pihak. Kenapa? Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Kairon mengatakan polemik TAPERA karena adanya peraturan pemerintah di tahun 2024. Sebelumnya, TAPERA tidak mendapat penolakan karena masih menjadi pilihan bagi pekerja. Direktur Risatkor Indonesia Tika Karyani Suwondo menuturkan TAPERA juga menjadi kompleks karena dianggap membebani pekerja dan pengusaha. Selain itu, Etika juga menuturkan masyarakat masih apatis terhadap pemerintah, kehilangan kepercayaan setelah dihadapkan pada kasus fraud dan mismanagement yang bertubi-tubi. Dampak buruk TAPERA. Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies atau KELIOS menemukan beberapa potensi dampak buruk yang akan terjadi jika TAPERA tetap diberlakukan. Direktur Eksekutif KELIOS Bima Yudhistira mengungkapkan efek penerapan TAPERA yang paling signifikan dapat terlihat pada pengurangan tenaga kerja. Jika TAPERA diterapkan, sebanyak 466,83 ribu pekerjaan diperkirakan akan hilang. Kondisi ini disebabkan terjadi pengurangan konsumsi dan investasi dari perusahaan yang perlu membayarkan iuran TAPERA untuk pekerjanya. Bima tak memungkiri bahwa TAPERA akan meningkatkan penerimaan bersih negara mencapai 20 miliar rupiah dari iuran yang diterima dari pekerja dan perusahaan. Namun jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain. Direktur Ekonomi KELIOS Nailul Huda mengungkapkan penerapan kebijakan TAPERA dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional mencapai 1,21 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran iuran TAPERA yang berpotensi mengurangi jumlah pendapatannya. Jika pendapatan berkurang, tingkat konsumsi rumah tangga ikut menurun. Penurunan konsumsi rumah tangga otomatis akan berdampak pada turunnya PDB. Produk domestik bruto adalah jumlah nilai atas barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu. Tak hanya itu, kebijakan TAPERA juga menurunkan surplus atau keuntungan bisnis sebesar 1,3 triliun rupiah. Daya beli masyarakat berkurang. Nailul menilai TAPERA juga membuat daya beli masyarakat berkurang. Pasalnya, mereka harus membayar iuran dari pendapatan setiap bulan. Padahal lanjutnya, tingkat konsumsi masyarakat merupakan salah satu pembentuk produk domestik bruto. Pengurangan konsumsi makan mengurangi PDB yang berkaitan dengan pendapatan negara. Penurunan daya beli masyarakat juga akan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha. Jumlah rumah belum memenuhi. Dia melanjutkan, Indonesia masih memiliki masalah backlog perumahan atau kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu wilayah tertentu. Masalah jumlah perumahan yang tersedia bagi masyarakat ini akan terus ada meskipun kebijakan TAPERA berjalan. Saat ini terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya Pak adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite TAPERA. Yang ini terkait juga dengan TAPERA yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi TAPERA bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada dua saja Pak. Yang pertama adalah
hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa. Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi.